Penyambungan kabel seperti ini tentunya sangat mudah dilakukan ya bro. Namun ada beberapa teman-teman kita yang susah dalam melakukan perbaikan ketika instalasi kabel ini terjadi kerusakan bro. Nah ini akan kita bahas ya bro, cara menyambung kabel yang sangat mudah dalam melakukan perbaikan, juga mudah dalam penambahan instalasi kabel di dalam TEDOS ini. Oke bro, tetap di channel Denny Voltase. Di depan saya terdapat kabel bro. Kabel ini biasa kita gunakan untuk instalasi listrik ya. Jenis kabel ini merupakan jenis kabel NYM yang memiliki dua inti kabel bro. Nah kabel ini di bagian luar terdapat isolator atau kulit kabel yang sangat fleksibel namun kuat ya bro. Di bagian luarnya terdapat kulit kabel berwarna putih. Kemudian di bagian dalam ini terdapat dua warna bro, hitam dan biru ya. Untuk hitam biasa kita gunakan sebagai fasa, kemudian biru kita gunakan sebagai kabel netral. Nah untuk kabel ini biasanya saya kupas bro, kulit bagian luar itu dengan jarak 10 cm ya, sehingga terlihat kabel bagian dalam seperti ini. Kemudian nantinya di bagian ujung kabel itu kita kupas ya, ini 10 cm, kemudian di ujung ini kita kupas dengan jarak kurang lebih 3 cm bro, untuk penyambungan kabel atau mengkonekkan ke kabel yang lain ya, seperti ini. Kita gunakan tang untuk menjepit, kemudian kita dorong dengan jempol sebelah kiri ya, seperti itu. Kita ulang ya. Saat menjepit jangan terlalu kuat ya bro, agar inti kabel tidak terluka. Nah kita dorong sehingga kulit kabel ini terlepas dari ujung kabel. Dalam pengupasan kabel ini jangan terlalu pendek bro ya, agar lilitan itu bisa benar-benar kuat. Dari kulit kabel putih 10 cm dan ini 3 cm bro, itu cara saya dalam menyambung kabel. Kalau mau ditiru monggo ya bro. Jadi demikian cara saya dalam pengupasan kabel. Kemudian kita lanjutkan untuk kotak sambung atau TEDOS. Jadi alat ini atau komponen kelistrikan ini kita gunakan sebagai tempat bertemunya sambungan-sambungan kabel instalasi listrik di rumah kita ya, agar dengan TEDOS ini terlihat sambungan kabel itu rapi dan lebih aman tentunya. Kemudian jangan lupa kita gunakan isolasi kabel sebagai pembungkus dari sambungan kabel tersebut, dan cutter sebagai alat pengupas kabel. Kemudian test pen kita gunakan sebagai pendeteksi atau detektor dari arus listrik ya bro. Nah untuk pemasangan TEDOS, cara saya ya sudah saya share ya di konten sebelumnya. Jadi seperti ini, untuk casing TEDOS itu hanya kita buka sebelah ya. Jadi bautnya kan ada dua bro, yang satu tetap berada di dalam lubang ini ya, agar dia tidak jatuh ketika kita pasang di tembok bagian atas. Kita lanjut bro, proses pemasangan dari instalasi kabel listrik di rumah ya. Seperti ini, kita masukkan kabel-kabel itu ke dalam lubang dari TEDOS ya, seperti ini. Dan sebaiknya bro, saran dari saya ketika kalian memang memiliki budget yang lebih ya, dalam pemasangan instalasi listrik ini kita bisa membeli pipa kabel atau pipa PVC sebagai pengaman dari kabel-kabel ini ya.
Kemudian setelah kabel ini kita masukkan ke dalam TEDOS bro, kita pilih saja bro kabel yang berwarna biru terlebih dahulu untuk dilakukan penyambungan di dalam kotak sambung ini ya. Nah seperti ini bro, kita kumpulkan menjadi satu untuk kabel berwarna biru, kita luruskan ya bro seperti ini. Kemudian kita jadikan menjadi satu, kita kumpulkan seperti ini, lalu kita lakukan penyambungan dengan teknik lilitan ekor babi atau bahasa kerennya pigtail. Ini sambungan pigtail bro ini. Kita bisa mengawali dengan melilitkan kabel ini menggunakan jari ya, karena kebetulan kabel ini berdiameter 1,5 mili bro untuk inti kabelnya. Jadi masih bisa kita lilitkan dengan jari ya awalnya ya. Namun untuk kabel yang ukuran 3 mili atau 4 mili tentunya sangat susah bro. Nah jadi bro ini untuk sambungan ekor babi atau pigtail. Kemudian cara saya setelah terlilit dengan padat dan kuat seperti ini, kita lakukan penekukan bro di bagian ujung kabel dari sambungan tersebut. Jadi tujuannya kita tekuk ujungnya ini agar sambungan kabel ini terkunci ya, terkunci dengan kuat bro. Dan saya jamin bro, ketika kalian melakukan penyambungan kabel seperti ini, maka akan dijamin awet, tahan lama, dan terhindar dari arus bocor bro. Kemudian kita lakukan pengisolasian kabel ya, menggunakan isolasi kabel yang bagus tentunya. Kita lilitkan isolasi kabel ini pada sambungan kabel ini ya, dengan melilitkan beberapa kali lilitan bro. Saya sarankan jangan pelit dengan isolasi. Kita pastikan lilitan ini benar-benar menutupi dari sambungan kabel tersebut ya. Dan selanjutnya setelah sambungan untuk kabel netral ini tersambung dengan rapi, kita masukkan ke dalam ruang dari TEDOS ini ya. Kita letakkan ke bagian dasar dari TEDOS, kemudian kita lanjutkan menyambung kabel lainnya. Nah ini yang belum kita sambung bro, untuk kabel berwarna hitam kita gunakan sebagai kabel dari fasa bro, atau kabel yang ada setrumnya ya. Kita jadikan menjadi satu seperti ini. Nah kemudian kita lilit menggunakan tang sampai benar-benar rapat bro. Nah tadi saya sempat membahas ya bro tentang masalah arus bocor. Maksud dari arus bocor itu adalah salah satunya disebabkan dari sambungan kabel yang tidak rapat ya bro, atau kurang kuat. Nah ini biasanya karena dari lilitan kabel ini hanya pendek ya bro, atau kurang panjang, sehingga sambungan kabel yang renggang itu akan mengakibatkan sambungan kabel tersebut timbul percikan api dan akhirnya panas bro. Nah hal ini dapat menyebabkan listrik di rumah kita itu sangat boros bro akibat arus bocor. Kita lanjutkan untuk menutup dari TEDOS ini ya. Kita ambil bautnya yang tadi masih terpasang di lubang itu ya.
Kita tutup casingnya, kemudian kita lanjutkan memasang baut dari TEDOS tersebut. Nah, di akhir video ini akan saya terangkan ya bro, maksud tujuan dari kita kupas kabel dengan jarak 10 cm untuk kulit kabel yang berwarna putih. Seperti ini bro penjelasan dari saya. Ketika kita akan melakukan perbaikan dari instalasi listrik di rumah kita, pertama kita buka dari tutup TEDOS ini ya. Kemudian setelah kita buka, maka akan terlihat dari sambungan kabel, beberapa kabel di dalamnya. Nah, ini akan dengan mudah bro kita tarik keluar. Nah, seperti ini ketika kita akan melakukan perbaikan ataupun menambahkan kabel yang baru. Jadi berbeda ya ketika kita hanya menggunakan restan sekitar 2 atau 3 cm. Kita akan repot bro untuk menambahkan kabel ataupun melakukan perbaikan di dalam TEDOS ini. Demikian bro yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalam.